Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghur ridha wa zinatal arsh. Allahumma ya rabba Muhammadin wa ali Muhammad. Salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wajiz Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Amma ba'du, hadratal muhtaramin, para alim, para kiai, saudara-saudara sekalian, para pendengar, para bersawan, para follower yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mengkaji kitab Minhajul Atqiya karya Syekh Saleh Darat, maka marilah kita membaca surat Al-Fatihah untuk beliau dan juga penulis nadam Syekh Zainuddin Al-Malibari, dan kita mohon pada Allah kiranya Allah berkenan memberikan manfaat dan berkah ilmu kita fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma walana al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan ke-23 yang lalu kita sudah membicarakan bahwa orang yang menjalankan ibadah fardu ada kecenderungan takut siksa dan ingin surga. Berbeda dengan orang yang gemar menjalankan ibadah sunnah, maka kecenderungan kecenderungan takut siksa dan ingin surga itu relatif kecil, dan yang gemar sunnah insya Allah semata-mata karena cinta, karena senang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya pada bagian ke-24 ini, Nadim atau Syekh Zainuddin Al-Malibari menulis wa minha at-tawakkul. Kemudian Syekh Saleh Darat memberi makna lan setengah wasiate para aulia Allah ingkang sangang perkara iku tawakal. Tegese tawakal iku pasrah maring Allah ing dalem sekabehane perkara awake, lan yaiku tawakal iku wajib fardhu ain ing atase mukminin. Secara bahasa Indonesia, salah satu dari 9 wasiat para aulia Allah adalah tawakal, yaitu pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua hal yang terkait dengan diri sendiri. Dan tawakal di sini hukumnya wajib bagi setiap orang yang beriman. Jadi wajib ain orang yang mukmin itu untuk tawakal. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, wasiat tawakal ini merupakan wasiat ke-6 setelah sebelumnya telah kita bicarakan, yaitu tobat, qanaah, zuhud, belajar ilmu, dan menjaga sunnah Nabi. Selanjutnya Syekh Nadim menulis wa tawakkalan mutajarridan fi rizqika sikotan bi wa'di rabbi akrama mufdila. Lan kumandelo sira salik lan pasrah sira salik maring Allah Subhanahu wa taala ing dalem perkane rezeki nira hale sira ijen, ora bojo, ora anak, ora ahli, krana kumandel kelawan janjine Pangeran Azza wa Jalla, hale ingkang persipatan lomo tur kang anduweni fadl utawa ingkang paring fadl.
Dalam bahasa Indonesia, hai salik, wahai orang yang menjalani ibadah. Hai salik, tebalkan dan pasrahkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal rezekimu, baik ketika sendirian, tanpa istri, tanpa anak, dan tanpa keluarga. Jadi kita atau orang yang salik untuk tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal rezeki, yaitu ketika sendirian. Tidak ada istri, tidak ada anak, tidak ada keluarga. Tawakal atau kebesaran itu didasari karena kuatnya janji Allah yang memiliki sifat lomo, sifat memberi tanpa minta imbalan, yang punya anugerah dan yang memberi anugerah. Kemudian Syekh Shalih Darat memberi syarah, wajib bagi salik untuk tawakal dengan meninggalkan pekerjaan sama sekali. Apabila tidak ada istri, tidak ada anak, dan tidak ada keluarga. Artinya wajib tawakal dengan tidak bekerja itu dinisbahkan bagi orang yang sendirian. Jadi tawakal tidak bekerja itu dialamatkan bagi orang yang sendirian. Tidak ada istri, tidak ada anak, dengan penuh percaya pada janji Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat karim dan rahim dan yang belas kasih kepada hambanya berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran surat Hud ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi, melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Dan dia Allah mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya itu tertulis di dalam kitab yang nyata atau di Lauhil Mahfuz. Saudara-saudara sekalian, nah, karena banyaknya manusia yang kurang yakin terhadap jaminan Allah terhadap rezeki hambanya, maka kemudian Allah bersumpah juga di dalam firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Fa wa rabbis sama'i wal ardi innahu lahaqqu mislama annakum tantikun. Dan di langit terdapat sebab-sebab rezekimu, dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu. Nah, kemudian sumpah Allah, maka demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya yang dijanjikan itu adalah benar-benar akan terjadi. Innahu lahaqqun, benar-benar akan terjadi seperti perkataan yang kamu ucapkan. Quran surat Ad-Dariyat ayat 22-23. Jadi itulah janji Allah yang hak, yang benar, tidak bohong dalam menjamin rezeki bagi hambanya. Maka orang yang tidak percaya dengan janji Allah yang Maha Karim, yang Maha Rohim, yang Maha Ghani, yang Maha Kaya, maka orang yang tidak mantap hatinya terhadap janji Allah, maka perlu dipertanyakan di manakah imannya, seperti apa kemantapan imannya. Maka orang yang tidak percaya janji Allah sebagai Rabbun, sebagai Karim, sebagai Ghaniyun, sebagai Rohimun, malah kemudian mereka percaya pada janji dengan manusia, maka orang tersebut adalah mal'un indallahi wa indal khalaiki, yaitu orang yang tidak percaya pada Allah yang pemberi rezeki,
malah percaya pada manusia, maka dia itu mal'un, terlaknat, indallahi wa indal khalaiki, terlaknat di sisi Allah dan di sisi makhluk-makhluknya. Maka disebutkan di dalam kitab Taurat, mal'unun man saqatahu insan, yaitu dibenci atau dilaknat oleh Allah bagi orang yang percaya pada manusia tapi tidak percaya pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat mengherankan sekali bagi orang yang memiliki akal dan mempunyai pengalaman hidup. Misalnya sudah hidup selama 30 tahun atau 40 tahun atau 50 tahun atau lebih, baik dalam siang dan malamnya, dia tidak pernah tidak mesti makan. Dia tidak pernah tidak makan paginya dan sorenya. Apa seperti itu belum cukup sebagai pengalaman hidup yang harus diyakini bahwa itulah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Andaikan ia tidak memiliki ilmu dan marifat, tetapi kemudian dia masih tidak percaya dan tidak mantap imannya, maka perlu kita berlindung pada Allah. Wal iyadu billah minal jahli ad-daim wal hirsi al-haim. Aku berlindung pada Allah dari kebodohan yang lestari dan semangat yang liar. Apakah engkau tidak berpikir anjing galak dan babi saja diberi rezeki oleh Allah? Apakah kemudian Allah tidak memberi rezeki pada manusia yang bisa mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Kalau anjing yang galak atau binatang yang melata atau yang menjijikkan saja itu diberi rezeki oleh Allah, bisa bertahan hidup dengan segala wujud situasi alamnya. Mereka bisa hidup diberi rezeki Allah, binatang yang galak, yang melata, yang menjijikkan, itu diberi rezeki oleh Allah. Maka apakah manusia yang bisa mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu kemudian tidak diberi rezeki? Tentu tidak. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah Allah memberi rezeki kepadamu sejak bayi sampai mati, sampai usia tua itu pernah berhenti rezeki Allah? Tentu juga tidak. Maka ada seseorang yang menceritakan kepada Sultanul Arifin, Abu Yazid Al-Bustami. Orang tersebut bertanya, dari manakah engkau makan ya Abu Yazid? Kemudian jawab Abu Yazid Al-Bustami, seorang sufi, Tuhan itu memberi makan pada anjing dan babi. Apakah menurutmu Tuhan tidak mampu memberi makan Abu Yazid? Nah, itu jawaban dari Abu Yazid. Kalau Allah saja memberi makan anjing dan babi yang galak, yang menjijikkan, maka tentu Tuhan juga memberi makan pada orang yang bisa atau suka menyebut Allah Subhanahu wa taala dan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingatlah sesungguhnya lafal tawakal itu bentuk masdar wakalah yang artinya wakil, yaitu menyerahkan urusan diri sendiri kepada orang lain yang lebih tahu atau lebih cerdas. Misalnya ada seseorang didakwa dengan dakwaan palsu. Dia tidak membunuh tetapi didakwa membunuh. Dia tidak hutang tetapi didakwa hutang. Karena dia tidak mampu atau dia tidak menguasai ilmunya, tidak mengetahui caranya supaya tetap selamat atas dakwaan itu, maka dia meminta orang yang pintar, orang yang ahli untuk jadi wakil dirinya. Oleh karena itu, tidak sekali-kali orang yang meminta orang lain jadi wakilnya itu kecuali orang yang memiliki 3 hal. Yaitu bahwa wakil itu adalah cerdas dan mengetahui khilah, mengetahui alasan hukum yang halus supaya orang yang mewakilkan bisa selamat. Yang kedua, wakil itu sangat memiliki kekuasaan terhadap masalahnya sehingga mesti berani menjelaskan dan berani menolak yang palsu. Yang ketiga, wakil itu sangat memiliki belas kasih kepada yang mewakilkan.
Maka berusaha sebisa mungkin untuk menolak dakwaan yang palsu itu, agar jangan sampai orang yang mewakilkan itu menjadi rusak, tetapi yang mewakilkan itu bisa menjadi selamat. Maka ketika orang tidak menemukan 3 jenis wakil tersebut, jadi tidak ilmunya, tidak kekuasaannya, tidak keahliannya, maka hatinya tentu tidak mantap. Tetapi bila sudah menemukan 3 jenis tersebut, 3 jenis wakil tersebut, dia ahli hukum, dia memiliki kekuasaan, kemudian dia juga memiliki sifat kasih sayang. Jadi ketika tidak menemukan itu, dia tidak mantap dan susah. Tetapi ketika sudah menemukan 3 jenis itu, maka hatinya mantap, hatinya tenang, tidak ragu-ragu lagi karena sudah percaya kepada wakilnya yang bisa menjamin dirinya selamat. Maka ketika sudah jelas seperti itu, apakah engkau belum mengetahui secara yakin bahwa Allah itu adalah fa'ilun qadirun. Allah itu zat yang mengerjakan dan zat yang menentukan. Dan la fa'ila illallah wa la qadira illallah wa la alima illallah. Tidak ada yang bisa berbuat kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menentukan kecuali Allah. Tidak ada yang bisa mengetahui kecuali Allah. Maka pertanyaan berikutnya, apakah engkau juga belum tahu bahwa Allah itu Ra'ufur Rahim, Maha Pengasih dan juga Maha Penyayang? Bila seperti itu, maka yang benar, maka engkau tawakal dan pasrah kepada Allah. Karena Allah Rahim, karena Allah Rauf, karena Allah itu yang menentukan, maka pasrah itu adalah suatu keharusan. Dan tidak sekali-kali berpaling kepada lainnya. Tetapi pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila hal itu belum sesuai dengan hati nurani, bahkan masih punya alasan dan tidak bisa pasrah kepada Allah, maka perlu dicari sebabnya. Bisa jadi dia itu doubtful yakin. Keyakinannya lemah. Tidak yakin kalau Allah memiliki sifat-sifat tersebut. Atau bisa jadi doubtful qalbi, hatinya lemah. Sebab terdesak oleh rasa takut dan kaget dengan sebab waham atau angan-angan yang menyuruh dan mengalahkan hatinya. Karena sungguhnya hati itu kadang-kadang memiliki rasa takut yang didorong oleh waham. Meskipun keyakinannya itu tidak hilang. Misalnya orang mau makan madu, kemudian ada barang lain serupa madu, tetapi wujudnya berak misalnya, maka tabiatnya tentu tidak memakan madu tersebut. Dan kalau toh makan madu, tentu disertai keyakinan bahwa itu betul-betul madu, bukan lagi berak. Sehingga dia mau makan karena meyakini bahwa itu madu, bukan lagi berak. Misalnya lagi, apabila orang berakal disuruh tidur bersama mayit di dalam kubur atau di dalam rumah sendirian, maka tabiat manusia tentu tidak mau. Karena menurut waham bahwa dirinya yakin bahwa orang yang sudah mati itu tidak bisa hidup kembali. Meskipun ia juga tahu bisa saja Allah menghidupkan kembali, namun itu tidak terjadi. Dan dia tahu bahwa mayat itu tidak bisa berbuat apa-apa, seperti kayu atau batu. Tetapi ia pun masih tentu takut ketika tidur bersama mayit. Apabila itu memegang pena dari kayu misalnya, di tangannya, meskipun sendirian, maka dia tidak merasa takut. Tapi kalau dengan mayat, tentu takut. Ada rasa takut. Meskipun misalnya memegang pena, Allah berkuasa saja merubah pena jadi jelek misalnya. Pegang pena ternyata jadi ular misalnya. Maka ia tidak takut berdasarkan wahamnya karena yang namanya pena itu pena. Maka orang yang seperti itu adalah dhaful qalbi wa jubnul qalbi. Hatinya lemah dan hatinya ciut.
Dan terkadang ada sebagian hati yang sangat lemah dan sangat takut tidur sendiri di dalam rumah yang dikunci pintunya. Maka orang seperti ini adalah maridun di dalam hatinya. Dia berarti sakit, orang yang sakit di dalam hatinya. Maka bila seperti itu, maka tidak bisa sempurna tawakal. Jadi apabila ada rasa takut terhadap sesuatu atau takut terhadap selain Allah, maka itu tidak bisa sempurna tawakalnya. Maka orang bisa sempurna tawakalnya apabila orang itu memiliki kuwatul qalbi wa kuwatul yakin. Orang bisa tawakal apabila hatinya kuat dan keyakinannya kuat. Oleh karena itu, jarang orang bisa tawakal memiliki dua-duanya. Jadi kuatnya hati dan kuatnya keyakinan. Nah, dua-duanya harus dimiliki kalau ingin bisa melaksanakan tawakal. Bila orang memiliki kuwatul qalbi wa kuwatul yakin, maka menjadikan hatinya tenang dan hatinya mantap. Dan karena tenangnya hati adalah suatu hal dan mantapnya hati adalah hal lain. Bila keduanya berkumpul, jadi kuatnya hati dan kuatnya keyakinan, maka orang tersebut bisa tawakal. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Kemudian tadi pada ucapan nadim, wa tawakkulan mutajarridan, maksudnya bahwa yang wajib tawakal adalah orang yang tidak mempunyai anak istri. Nah, menurut Syekh Saleh Darat, wajib tawakal hanya bagi orang yang tidak punya anak istri itu merupakan ungkapan mengingkari pendapat Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Dan yang benar-benar hak adalah bahwa tawakal itu wajib bagi setiap orang, baik dia sendirian atau dia memiliki anak istri, sepanjang anak istri tersebut sabar dan menerima dalam kondisi lapar dan tidak tamak pemberian orang lain. Kalau anak istri tidak sabar dari rasa lapar dan tamak pemberian orang lain, maka oleh Al-Ghazali yang disampaikan oleh Syekh Saleh Darat ini tidak boleh tawakal meskipun sendirian. Melainkan harus kasab untuk dirinya sendiri dan keluarganya sendiri yang harus dijaga. Jadi tidak boleh urusan rezeki tak pasrah, tawakal, tidak bekerja, baik sendiri maupun punya keluarga, tapi melainkan kasab itu adalah wajib karena untuk menjaga diri dan menjaga keluarganya. Adapun pendapat nadim dengan tawakal yaitu meninggalkan pekerjaan bila tidak ada istri itu merupakan khilaf yang nyata. Adapun yang benar secara hakiki bahwa bekerja itu tidak merusak tawakal. Bekerja itu tidak merusak tawakal. Karena Abu Bakar As-Siddiq dan para sahabat Nabi semuanya bekerja disertai tawakal. Demikian juga para anbiya, termasuk seperti Nabi Daud, itu bekerja disertai tawakal. Maka oleh karena itu Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ma'akala hadun ta'aman qattun khairam min ayyakula min amaliyatihi. Wa inna nabiyallahi Dawud alaihissalam kana yakulu min amaliyati." Tidaklah seseorang memakan satu makanan yang lebih baik dari makanan yang ia makan dari hasil kerja kerasnya sendiri. Karena Nabi Dawud alaihissalam bekerja pula dengan hasil kerja keras tangannya. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian sabda Nabi yang lain. Sabda Nabi Muhammad yang lain lagi adalah, barang siapa pada malam hari merasakan lelah dari upaya kerja di siang hari, maka pada malam itu ia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan selanjutnya
Luqmanul Hakim berkata menasihati pada anaknya, ya bunayya istaghni bil kasbil halal. Wahai anakku, tuntutlah kekayaan, carilah kekayaan rezeki yang halal. Anil fakri fa'innahu maftaqara ahadun qattun illa asobatu salasu khisalin. Riqqatun fi dinihi wa du'fun fi aqlihi wa hadabun muru'atihi wa adamu min hadis salasi istighfafun nasibih. Jadi Luqmanul Hakim berpesan pada anaknya, wahai anakku, carilah kekayaan rezeki yang halal agar kamu tidak menjadi fakir. Sesungguhnya tidak ada satupun orang fakir itu kecuali mereka yang mengalami 3 hal. Orang fakir itu 1, tipis agamanya. Kedua, lemah akalnya. Ketiga, hilang kewibawaannya atau kepribadiannya. Jadi, kenapa kita harus bekerja mencari rezeki yang halal supaya cukup untuk melaksanakan semua kegiatan hidup, termasuk kegiatan ibadah? Karena orang fakir itu akan dihadapkan ujian. 1, tipis agamanya. 2, lemah akalnya. Dan 3, hilang kewibawaannya. Wa min hadhis salas, dan yang lebih agung dari 3 hal tersebut adalah orang yang fakir itu dihina oleh manusia sebab fakir, apalagi tidak mau bekerja. Sudah fakir, tidak mau bekerja. Walhasil, jadi menurut Imam Al-Ghazali, sungguhnya bekerja itu tidak merusak arti tawakal, tidak merusak esensi tawakal, dengan syarat hatinya tidak tergantung pekerjaannya, atau hatinya tidak tergantung pada dagangannya. Tetapi jadikanlah cara lahiriah itu bekerja, tetapi hati tergantung pada syarat sekedar cukup untuk anak istrinya, tidak sekali-kali at-takasur 'alad dunya, tidak sekali-kali memperbanyak duniawi yang dikecam dalam surat At-Takasur. Falhasil, engkau di rumah yang pintu terkunci, kemudian tawakal kepada Allah. Engkau melambatkan unta, kemudian tawakal. Engkau bekerja, kemudian tawakal kepada Allah. Itu alurnya. Jangan percaya dengan pekerjaannya. Fahamilah masalah ini. Bahkan tidak boleh atau haram bagi mukmin apabila tawakal dengan meninggalkan pekerjaan dan meninggalkan pengalaman hatinya hanya pasrah kepada Allah. Dia tidak makan, dia tidak minum, dirinya merasa dibuang di atas bumi seperti gumbal yang rusak, penuh pasrah, terserah Tuhan, terserah Allah. Kemudian bila ada yang menyapi, maka dia ikhtiar untuk dia mau menelannya, tapi bila tidak ada maka tidak makan. Seperti ini adalah haram. Tidak boleh menurut syarak. Karena syarak memerintahkan tawakal. Dan pujian orang tawakal. Dan pujian orang untuk tawakal. Tapi jangan seperti itu. Maka karena ada ucapan mutajarridan, maka sekarang dihadapkan dengan ucapan ini. Amal mu'ilu falaya juzu wa'uduhu an maksabin li'iyalihi mutawakkilan. Utawi anapun wong kang anduweni anak bojo, maka ora wenang lungguhe ana ing omah hale kelawan tinggal nyambut gawe golekaken pangan anak bojone, oleh mengkono hale tawakal pasrah maring Allah Ta'ala ing dalam perkara rezekine anak bojone, mengkono iki ora wenang. Jadi orang yang memiliki anak istri maka tidak boleh duduk berpangku tangan di rumah tanpa bekerja mencari nafkah untuk dirinya dan anak istrinya,
dengan alasan tawakal atau pasrah pada Allah, hal seperti itu adalah tidak boleh. Oleh karena itu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita untuk bisa melaksanakan kepasrahan kita, tawakal kita setelah kita berikhtiar secara maksimal. Jangan sampai kemudian kita tawakal tentang rezeki tanpa bekerja, itu dilarang oleh Islam. Mudah-mudahan manfaat. Mari kita tutup kajian ini dengan membaca doa akhir majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.